Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jemaah Haji Embarkasi Solo secara bergelombang tiba kembali di tanah air. Seorang lelaki di Kudus nekat membobol kotak amal masjid di tengah jemaah yang sedang sholat. Seorang selebgram dipolisikan karena mengunggah soal tewasnya bos rental mobil di Sukolilo, Pati. Korban pembunuhan di rumah kontrakan daerah Grobogan akhirnya dimakamkan. Sebelum tewas, korban berpamitan untuk bekerja memijat di daerah Dusun Banteng Mati. Rumah duka dari korban Dwi Kristiani di Dusun Ande-Ande Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan terus didatangi pelayat. Perempuan 34 tahun dikabarkan tewas di sebuah rumah kontrakan pada Sabtu lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta muka tertutup kain. Sebelumnya korban sempat berpamitan akan memijat di daerah Benteng Mati. Namun pada malam harinya keluarga menerima kabar jika korban tewas di sebuah rumah kontrakan Desa Karanganyar. Saat ditemukan tak ada identitas yang melekat. Diduga dompet dan ponsel korban dibawa 2 orang pelaku yang sempat datang ke lokasi kejadian. Dipamiti oleh Bu Dwi tadi untuk pijat di Banteng Mati. Setelah itu kejadian seperti apa, kita juga baru tahu kalau jam 11 itu dikabarkan beliau sudah meninggal. Tapi pamitnya pijatnya untuk perempuan, Mbak ya? Kalau keseharian di sini terkenalnya memang untuk ibu-ibu perempuan, khusus untuk perempuan saja. Pencuri kotak amal di Kudus memiliki nyali besar. Bagaimana tidak, ia mengambil isi kotak amal di tengah-tengah salat berjamaah. Aksi pelaku tak disadari jemaah ataupun petugas. Bisa dikatakan nyali pria ini sangat besar. Bagaimana tidak, ia mencuri isi dari kotak amal masjid saat salat Isya berjamaah berlangsung. Bahkan pelaku tak menghiraukan anak-anak yang melihat saat ia tengah mengambil isi kotak amal. Setelah berhasil, ia pun berjalan keluar masjid dengan santainya tanpa ada seorang pun sadar akan perbuatan pelaku. Pencurian ini terjadi di Masjid An-Nur, Desa Pasuruhan Lor, Kudus. Pengurus masjid mengatakan pencurian isi kotak amal terjadi pada 20 Juni 2024. Saat itu, masjid tengah ramai karena ada kegiatan cek kesehatan gratis dan pengajian. Mereka tidak menyadari saat pelaku mengambil isi kotak amal karena fokus beribadah. Ada tamu tak diundang, masuk, sudah jamaah sholat, dapat rakaat kedua, langsung masuk, terus keluar. Saat itu kondisi masjid seperti apa, Pak? Ramai memang, masalah soal ada kegiatan kesehatan, cek kesehatan, pengobatan, momen pengajian ya seperti itu. Terus pada curiga kalau di belakang ada suara gitu ya, Pak? Ya malah enggak, masalah posisi sholat ya, enggak curiga. Terus di samping itu ada anak-anak, anak-anak malah melihat orangnya kan. Jumlah pasti uang yang diambil dari kotak amal belum dapat dipastikan karena belum lama isinya sudah diambil. Pengurus masjid memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Pemilik toko pakaian di dekat asrama Haji Dono Hujan Boyolali kehilangan motornya. Pelaku berjumlah 2 orang yang pura-pura sebagai pembeli. Pengemudi motor ini tengah menunggu temannya bukan untuk naik motor bareng, tetapi untuk mencuri motor yang terparkir di salah satu toko pakaian yang ada di depan asrama Haji Dono Hudan Boyolali. Dengan santai, rekannya menaiki motor dari pemilik toko dan membawa kabur. Pemilik toko baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar. Ia mengecek kamera pengawas toko dan mendapati aksi dari 2 pelaku ini.
Kebetulan yang jaga kan istri lagi duduk di situ. Pas masuk ke dalam itu kayak ada orang yang datang, tapi nggak jadi. Nah itu kejadiannya kayak datang, tak kira pembeli, tak tengok ya nggak ada, terus pergi, tak kira ya udah bukan pembeli apa, cuma mampir doang, cuma lihat-lihat. Terus ternyata pas lewat setengah jam atau anu, tak samperin lah, sepeda udah nggak ada. Istri tak suruh ke belakang cari CCTV. CCTV kan ada di situ. Tak suruh buat cari, ya ternyata yang ngambil tuh pakai Vario putih merah, 2 orang. Yang satu postur kecil, yang satunya pakai topi kayak topi rimba. Kejadian pada 20 Juni lalu telah dilaporkan ke polisi. Ia berharap motor miliknya bisa ditemukan dan pelaku dihukum. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kasus penganiayaan bos rental asal Jakarta berimbas pada stigma negatif tentang daerah Sukolilo Pati. Konten selebgram soal Sukolilo jadi sorotan karena dinilai menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, di peta aplikasi online juga menampilkan julukan buruk untuk Pati. Kasih paham buat orang yang kurang paham. Viralnya konten video selebgram Pati, Teyeng Wakatobi, yang menyindir wilayah Sukolilo Pati, membuat dirinya harus berurusan dengan hukum. Unggahan dari pria yang bernama asli Bagas Kurniawan, tepat di lokasi pembakaran mobil rombongan bos rental, menuai kecaman karena dinilai provokatif. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia. Meski telah mengunggah permohonan maaf di akun media sosialnya, Polda Jawa Tengah tetap memproses konten viral Teyeng Wakatobi atas dugaan penyebaran ujaran kebencian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ITE. Selebgram ini diperiksa di Polresta Pati dan selanjutnya polisi akan meminta keterangan ahli. Untuk saat ini, status Teyeng masih sebagai saksi. Memintai keterangan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terkait video yang sudah dibuat dan juga kepada yang merekam. Walaupun yang bersangkutan juga telah membuat video permohonan maaf. Kemudian yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan saksi ahli, yaitu saksi ahli antropologi, saksi ahli bahasa, dan juga saksi ahli pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Kemudian setelah itu akan kita lakukan gelar perkara dengan tim cyber Polda Jawa Tengah. Kasus penganiayaan yang berujung kematian bos rental asal Jakarta mendapat sorotan publik dan juga warganet. Jika membuka aplikasi peta online atau Google Maps, ditemukan nama-nama negatif yang disematkan di wilayah Sukolilo Pati. Merespon hal ini, Polda Jawa Tengah akan mengupayakan menghapus stigma negatif yang ada di Google Maps. Pihaknya juga akan menangkap seluruh tersangka dan menyelesaikan kasus penganiayaan bos rental. Warga diimbau untuk mengambil pelajaran dari peristiwa ini agar tidak main hakim sendiri. Termasuk nanti kita upayakan yang map-map itu kita ganti, bahwa masyarakat Sukolilo lebih bangga menjadi masyarakatnya sendiri daripada dicap semacam ini. Dan ini merupakan warning. Jadi peringatan saya terakhir kepada masyarakat kita untuk tidak coba-coba melakukan main hakim sendiri. Ya, karena hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah Polri. 10 tersangka ditangkap dalam penganiayaan hingga menewaskan bos rental asal Jakarta pada awal Juni 2024. Mereka adalah warga yang tinggal di Sukolilo Pati. Peristiwa ini mendapat sorotan karena tindakan main hakim sendiri yang menewaskan 1 orang dan melukai 3 orang lainnya. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.